بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita masih dalam tafsir surat Al-Baqarah dari tafsir Jalalain, dan seingat saya 154 ya sekarang ya. 143. Ingat saya 154 ya. 143. Oh gitu. Khairan insyaallah. Baik. 143 ternyata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, itu sudah ya. Sekarang ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Dan kami telah melihat bolak-baliknya wajahmu ke langit wahai Muhammad, dan kami akan palingkan engkau ke kiblat yang kami akan palingkan ke kiblat yang engkau ridai. Maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Wa innal ladzina utul kitab, dan sesungguhnya orang-orang ahlul kitab, mereka pun tahu bahwa itulah kebenaran dari Allah, dan Allah tidak pernah lalai dari apa yang mereka perbuat. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala di dalam menafsirkan ayat ini, qala Ali ibn Abi Talha an Ibn Abbas, kana awwala ma nusikha min al-Quran al-qiblah. Ayat pertama yang dihapus dari hukum Al-Quran, di sebagian hukum di dalam Al-Quran, adalah kiblat. Wadzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hajara ila al-Madinah wa kana aktsara ahliha al-yahud fa amarahu Allah an yastaqbila Baitul Maqdis. Dan penduduk Madinah saat itu, ketika kata beliau awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah,
mayoritas penduduk Madinah saat itu Yahudi. Maka Allah Azza wa Jalla perintahkan Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis, maka orang-orang Yahudi pun senang. Qala fastaqbalaha sallallahu alaihi wasallam bid'ata asyara syahran wa kana yuhibbu qiblata Ibrahim. Maka beliau pun menghadap Baitul Maqdis selama 17 bulan atau 16 bulan. Namun hati beliau ingin menghadap ke arah kiblatnya Nabi Ibrahim, yaitu Makkah, Ka'bah. Maka Allah Azza wa Jalla pun menurunkan ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama' fartabat fi dzalikal yahud. Nah, jadi ayat ini barakallahu fikum ya ikhwan, bercerita tentang pengalihan apa? Kiblat. Awal mula Rasul sallallahu alaihi wasallam salat, beliau selalu menghadap Baitul Maqdis. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak begitu tertekan pikirannya saat beliau salat di Makkah. Kenapa? Beliau bisa memposisikan Ka'bah di depannya mengarah ke Baitul Maqdis. Sehingga tidak ada beban bagi beliau. Dia bisa memposisikan ini Baitul Maqdis, ini Ka'bah, posisi sholat di sini. Berarti beliau menghadap Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Tidak ada masalah. Kata orang Arab, maafi muskilah. Tidak ada masalah. Maka beliau sama sekali tidak terbebani. Saat beliau sallallahu alaihi wasallam pindah di kota Madinah atau hijrah, disitulah beban mental beliau mulai muncul. Kenapa? Posisi Madinah antara Baitul Maqdis dengan Makkah. Beliau salat ke menghadap Baitul Maqdis, otomatis membelakangi Ka'bah. Dan beliau berat hatinya. Yang tadinya Ka'bah saya hadapi pada saat sholat, sekarang saya belakangi, kok berat banget. Tapi mau apa lagi? Belum ada perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk menghadap Ka'bah, melainkan perintahnya menghadap Baitul Maqdis. Dan disitulah orang-orang Yahudi pun senang. Orang Yahudi mengatakan, ternyata Muhammad ini satu kiblat dengan kita. Nah, ini kan juga mempermalukan sebagian kita kaum muslimin zaman sekarang. Orang Yahudi senang dengan Rasulullah hanya karena satu kiblat. Nah, kita kadang-kadang sama orang Islam satu kiblat perang. Aneh enggak? Masih waras orang Yahudi. Orang Yahudi ketika melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah salat menghadap Baitul Maqdis, Yahudi senang. Udah enggak usah diperangi. Kenapa satu kiblat kita ternyata? Berarti Muhammad ini ajarannya bukan ancaman. Toh kiblat kita sama kok. Makanya sekali lagi ini mempermalukan kita umat Islam. Nah, kita ini kiblatnya satu, tetapi kadang-kadang mazhab berbeda aja berantem. Padahal kiblatnya satu kadang. Salatnya di masjid. Senang orang Yahudi. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam hatinya tidak serak sama sekali menghadap Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah. Lalu dilawan dengan apa ya ikhwan? Tidak ada senjata yang bisa merubah dan melawan takdir kecuali apa? Doa. Sudah itu aja. Tidak ada senjata yang bisa merubah takdir dan menangkal takdir kecuali doa, bukan curhat di status. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam lawan dengan doa. Siang malam beliau doa
Berapa lama beliau berdoa itu baru dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? 17 bulan. Berarti setahun setengah ya. Kurang lebih setahun setengah. Itu padahal Nabi doanya aja lambat baru dikabulkan. Lah kita kadang doa pinginnya langsung dikabulkan. Nggak dikabulkan malas. Doa siang malam berdoa. Beliau menengadahkan tangan ke langit, bahkan wajah ke langit. Itu bertanda orang yang butuh. Ada orang yang doa barakallahu fikum, tangannya di paha, kepalanya nunduk, geleng-geleng lagi nolak. Ya. Minta tapi kepalanya nolak. Tangannya cuma di paha gini doang. Allahumma inna sallallahu. Malaikat ini orang minta apa nolak? Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoakan taqalluba wajhika fis sama. Beliau menghadapkan tangan ke langit, bahkan menghadapkan wajah ke langit. Kenapa kita sedang meminta kepada zat yang ada di langit? Orang berdoa kepada Allah, kadang-kadang kita lihat ini orang niat gak sih doanya. Tangannya cuma ditaruh di paha, kepalanya nunduk, geleng-geleng lagi. Kenapa nggak ngangguk-ngangguk gitu? Ibadah nggak tenang belas. Karena 17 bulan. Baru Allah Azza wa Jalla kabulkan. Fawalli falan walliyannaka qiblatan tardaha. Disinilah keajaiban doa ya ikhwan barakallahu fikum. Bahwa doa itu tidak akan pernah sia-sia. Allah tidak memberikan apa yang kamu minta, itu bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari 3. Bisa jadi Allah berikan permintaan dia. Berdoa kepada Allah, ya Allah, aku bisa menunaikan haji tahun ini, berangkat, Masya Allah. Allah kabulkan. Terkadang Allah Azza wa Jalla tidak mengabulkan doamu, tetapi Allah palingkan dari kamu musibah. Keluargamu sakit di rumah sakit, siang malam kamu berdoa kepada Allah. Siang malam kamu berdoa kepada Allah. Ya Allah, sembuhkan kakek saya, ya Allah. Dalam sholat malam bahkan nangis. Bukannya sembuh malah meninggal. Jangan kamu curigai Allah Subhanahu wa taala, apalagi seumur. Ini kenapa sih Allah ini? Apa sudah bosan? Mungkin Tuhan sudah bosan. Itu lagu nggak benar itu. Tuhan itu nggak akan pernah bosan. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah nggak akan pernah bosan. Itu lagunya orang menggenah. Jadi doa siang malam, cucunya doa, istrinya doa, anaknya doa, malah meninggal. Ketemu takziah. Takziah sama orang. Alhamdulillah, sabar Pak. Masya Allah. Mending kakekmu, nenekmu dirawat di rumah sakit 3 hari meninggal. Artinya kamu biaya rumah sakit gak berat. Ada orang yang dirawat sampai 2 bulan habis 200 juta, ujung-ujungnya meninggal. Kata cucunya, kata anaknya, Asim kenapa gak meninggal dari dulu? Ngabisin duit dulu baru meninggal. Nah di situ orang terhibur. Iya kan? Jadi di situ orang, subhanallah, alhamdulillah. Allah memilihkan yang terbaik. Saya kalau takziah ke orang begitu. Baru tetangga meninggal istrinya, baru sepekan lah. Sabar Pak, nangis. Gak usah nangis Pak, sabar. Justru Bapak harus bersyukur. Berapa hari dirawat di rumah sakit? 3 hari Ustaz, alhamdulillah. Banyak orang yang istrinya dirawat rumah sakit bahkan sampai setengah tahun Pak.
duitnya habis, jual mobil, jual rumah, malah mati. Mati berapa kali lipat itu akhirnya. Lah bapak alhamdulillah usaha masih jalan. Istri dirawat di rumah sakit. Karena dia lagi nangis, lagi sedih, mau ngomong dapat ganti, nggak enak. Biarnya. Takutnya tersinggung. Udah sabar pak, sabar. Nah, tapi biasanya kalau ikhwan yang sudah ngaji, biasanya sabar masih banyak yang hidup. Saklek. Jadi Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan doa kamu. Allah kadang tidak memberikan apa yang kamu minta, tapi Allah Azza wa Jalla palingkan dari kamu apa? Musibah. Atau kalau kamu sedang berdoa kepada Allah supaya diangkat musibahnya kamu, Allah tidak angkat itu musibah, tapi Allah tidak tambah berat itu musibah. Kamu doa kepada Allah, ya Allah gak sembuh-sembuh, syukur. Bisa jadi kamu gak sembuh-sembuh dan gak tambah parah karena doa kamu. Kalau kamu tidak doa, bisa jadi itu penyakit sudah menggerogotin seluruh tubuhmu. Jadi doa itu tidak akan pernah rugi. Atau yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa imma an yaddakhirahu Allah ila yaumil qiyamah. Bisa jadi doamu itu adalah tabungan kamu kelak di hari kiamat. Karena doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya dipalingkan kiblat. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berhak menentukan syariat. Al-musyarri' yang menetapkan syariat, yang menentukan syariat adalah Allah Subhanahu wa taala. Doa siang malam, menengadahkan tangan ke langit, menghadapkan wajah ke langit, berdoa kepada Allah. Maka coba kalau doa itu mulai dengan istighfar. Jangan doa belum-belum, barusan mengangkat tangan langsung ya Allah, fulus, fulus, fulus. Fulus ya Allah, fulus. Rezeki ya Allah, fulus, fulus. Mulailah dengan istighfar terlebih dahulu. Mulailah meminta ampun dulu terhadap dosa-dosa kita. Mulai. Baru kemudian puji Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah Azza wa Jalla kabulkan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kamu berada, arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi apa berarti ya ikhwan? Artinya menghadap Ka'bah ketika sholat itu ada dua. Menghadap zat Ka'bah bagi yang melihatnya, menghadap arahnya. Makanya kalau ada kadang-kadang selisih arah kiblat sekian derajat, nggak perlu dirubah masjidnya. Nggak perlu dimiringkan shafnya, nggak perlu. Kenapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma bainal masyriq wal maghribi kiblat. Antara timur dan barat itu kiblat kamu. Mau ke setiap tanggal sekian matahari pas di atas Ka'bah kemudian mau dicocokkan itu, nggak perlu kalau cuma sekian derajat. Kecuali kalau ternyata begitu ketahuan ternyata masjid ini kiblatnya mestinya ke sana. Nah itu berarti nggak perlu merubah kan, tinggal balik aja. Tapi kalau cuma serong miring nggak bakal pas. Tetap nggak bakal pas. Nah Allah mengatakan fawli wajhaka syatral masjidil haram. Allah mengatakan palingkan hadapkan wajahmu ke arahnya. Arah nggak mesti pas. Ditambah lagi dan ini hadis dalam Bulughul Maram. Ma bainal masyriq wal maghribi kiblah. Antara timur dan barat itu adalah arah kiblat. Kemudian di situ disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwa termasuk kesalahan kadang-kadang sebagian masjid harus memiringkan shafnya hanya karena sekian derajat. Enggak perlu. Karena Rasulullah sudah menaskan begitu. Fawalli wajhak falan walliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Disitulah orang-orang Yahudi mulai mengamuk, protes.
Disitulah orang-orang Yahudi mulai protes. Kenapa mereka protes? Karena ternyata Muhammad ini bukan lagi menghadap kiblat kita. Jadi memang ya ikhwan barakallahu fikum, saya kasih pelajaran dari ini ya. Saya kasih pelajaran dari kelakuan orang-orang Yahudi ini. Ya, bahwa kamu yang menjalankan dakwah, kamu yang memegang dakwah, kamu yang menjalankan kebenaran, jangan terlalu peduli dengan kritikan orang kalau kamu ingin maju. Ya. Sekarang orang-orang Yahudi mengkritik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal mereka sendiri tidak mengikuti kiblatnya Rasul. Kepo banget sih ini Yahudi. Jadi barakallahu fikum ya ikhwan, kritikan itu ada dua. Ada kritikan membangun, kritikan membangun. Ya, ada orang yang mengkritik, Ustadz kenapa begini-begini? Ayo sini, kamu jalan. Jangan hanya ngomong aja, bangun. Itu namanya kritikan membangun, saya terima. Ada kritikan nyinyir. Kalau kamu peduli dengan setiap kritikan seperti itu, hancur hidup kamu. Nah, jadi barakallahu fikum ya ikhwan, coba lihat orang-orang Yahudi. Mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak, masuk Islam enggak, tapi sok-sokan peduli. Sok-sokan protes. Apa urusan kalian wahai orang Yahudi? Apa urusan kalian wahai orang-orang Yahudi? Ya. Itulah kadang-kadang kita ini dikritik oleh orang yang sebenarnya tidak sampai derajatnya dengan kita dan dia tidak mengerjakan apa yang kita kerjakan. Maka yang namanya orang menjalankan kebenaran, jangan terlalu peduli dengan omongan orang. Nah, jangan terlalu peduli dengan omongan orang. Kalaupun orang itu barakallahu, karena apa? Kalau orang menginginkan kebaikan kepada kita, dia tidak bakal mengkritisi, tetapi dia akan bertindak. Apa yang bisa saya bantu? Itu orang yang baik. Yahudi mulai reaksi. Bahkan di dalam ayat yang berikutnya nanti, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Makanya Allah Azza wa Jalla katakan, wa innal ladzina utul kitab, dan sesungguhnya orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasara, la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, mereka juga tahu sebenarnya inilah yang benar dari Allah di dalam Taurat dan Injil, kiblatnya para anbiya itu Ka'bah. Naam. Mereka tahu. Abraha kenapa dia mau menghancurkan Ka'bah? Karena iri. Ingin memalingkan kiblatnya bangsa Arab ke Yaman. Ya. Itu siapa? Kelakuannya siapa? Abraha. Ingin dia membangun gereja di Yaman, di Son'a, gereja tertinggi terbesar, dengan maksud ingin memalingkan kiblatnya bangsa Arab ke Yaman. Supaya lebih cepat Ka'bah diratakan dengan tanah. Caranya dia caranya dia membawa pasukan apa? Gajah untuk meratakan Ka'bah. Ternyata nasibnya seperti yang Allah kisahkan dalam surat Al-Fil. Habis kekuasaan Abraha. Sampai di Yaman mati dalam kondisi mengenaskan, digantikan oleh anaknya Masruq bin Abraha sebagai pemimpin Yaman. Kemudian setelah itu atas permintaan Saif bin Yazid dari Yaman meminta bantuan kepada Persia di Irak pada saat itu untuk melumpuhkan, untuk menghabisi dinasti Abraha di Yaman, maka dia pun mengirimkan pasukan dan berhasil dinasti Abraha habis. Nah, kalian kira gak ada penerusnya Abraha zaman sekarang di Yaman? Ada penerusnya, mana? Tarim. Iya kan?
Umrah itu cuma alasan doang, tapi intinya Tarim itu lebih berkah dari Makkah. Saya kalau di Tarim lebih semangat ibadah daripada di Makkah. Gelar haji gak ada belas, umrah gak ada belas. Tapi pokoknya di sana itu tanahnya aja tanah berkah. Makanya orang gak pernah pakai sandal di sana. Orang yang pernah di Yaman kayak kita cengar-cengir kayak gitu. Kita hafal negara Yaman, bos. Jangan bodohin. Jangan dikira bahwa gak ada penerus, gak ada penerusnya Abraha. Ada. Agen-agennya di Indonesia ada. Bahkan ada lagunya itu, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim. Di sana ada Ka'bahnya, sudah duplikat Ka'bahnya, ada kuburan Muhammad Al-Faqih, ada apalagi lah katanya Nabi Ayub lah, ada katanya tawaf dari kuburan-kuburan. Ini ada Raudhah min Riyadil Jannah. Masya Allah. Penerusnya Abraha. Generasinya Abraha. Tapi karena tidak sebesar Abraha, tidak sekuat Abraha, sehingga tidak perlu toiran ababil. Cukup satu tesis langsung kalang kabut semua. Nggak perlu toiran ababil Allah kirim. Jadi coba perhatikan. Yahudi marah. Padahal sebenarnya mereka tahu. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Dan Allah tidak akan pernah lalai dari apa yang mereka perbuat. Naam. Makanya nggak heran ya. Nggak heran kalau kitab Taurat dan Injil dirubah. Yang merubah umat Islam apa umat Nasara dan Yahudi sendiri ya ikhwan? Aneh kan? Kalau seandainya Injil itu diotak-atik oleh Yahudi, Taurat itu diotak-atik oleh Nasara atau oleh orang Islam, kan orang mungkin ya wajarlah orang Islam dendam mungkin, iri mungkin. Enggak. Injil dirusak, diotak-atik oleh Nasara sendiri. Taurat dirusak oleh Yahudi sendiri. Kok aneh? Kenapa kalian kitab suci kalian itu kan kitab suci? Allah turunkan kepada Nabi kalian. Kenapa kalian rubah? Sementara umat Islam dari zaman dahulu sampai sekarang, sampai hari kiamat, gak bakal ada yang berani merubah satu huruf kitab suci. Kalaupun ada yang berani merubah, barusan dicetak langsung ketahuan. Apa rahasianya ya kawan? Di dalam kitab Al-Quranul Karim tidak pernah menjelaskan bobroknya umat Islam. Pernah lihat di dalam Al-Quran? Tidak ada sanjungan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Ya ayyuhan nasu taqu. Tidak ada. Tapi coba lihat, buka Taurat, buka Injil. Ada begitu buka Taurat. Ada sebagian Bani Israel dilaknat, dijadikan monyet dan babi. Apa nggak malu itu kitab kalau diabadikan? Kalau nggak dirubah apa nggak malu? Begitu dibaca anak cucu mereka, hah? Ini kakek kita zaman dahulu ternyata ya. Kan habis. Ada lagi orang Bani Israel diajak perang oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, padahal baru saja kering kaki, belum lagi kering kaki mereka dari air laut. Allah selamatkan mereka dari tentaranya Fir'aun, dari bala tentaranya Fir'aun. Allah selamatkan mereka. Mereka mau tinggal di mana? Gak ada kampung. Allah perintahkan mereka, kalian harus tinggal di Baitul Maqdis. Sementara di Baitul Maqdis saat itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi, orang-orang yang zalim, yang musyrikin, maka Allah perintahkan Nabi Musa dan Bani Israel, gempur mereka, ambil alih Baitul Maqdis. Perintah dari Allah. Begitu Nabi Musa mengajak Bani Israel, apa jawab Bani Israel? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, kemarin aja waktu menghadapi Fir'aun cukup dengan tongkat selamat kok. Insyaallah Bani Israel.
Makanya sampai sekarang kalau ada ustadz, kiai, ada santri yang bandel mesti bilangnya apa? Bani Israel kamu ini. Musa, kemarin kita dikejar Firaun dan bala tentaranya, cukup satu tongkat aja bisa kering lautan. Sekarang ngajak kami perang untuk apa? Kamu pergi aja perang sendirian bersama Tuhan. Ntar kalau udah menang kami baru masuk. Masya Allah. Sekarang kalau seperti ini tidak dihapus, tidak dirubah, malu kan akhirnya generasi sudahnya. Maka akhirnya apa? Dari jawaban mereka melecehkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah Azza wa Jalla menghukum mereka yatihuna fil ard, 40 tahun mereka yatihun fil ard, tidak memiliki tempat. Itu Yahudi dari Al-Quran sampai sekarang. Mereka berjalan 40 tahun. Selama 40 tahun mutar cari tempat yang layak untuk mereka. Begitu sudah capek berhari-hari, bermalam-malam jalan, menemukan satu tempat. Nah, ini yang layak. Kita bangun perkampungan di sini. Kita sudah capek jalan, mutar jalan, ini yang layak. Keesokan hari mereka lihat, loh ini kan tempat kita kemarin. Tempat startnya kita kemarin. Kayak kipas angin. Enggak, kita nggak boleh di sini. Ini tempat sial. Kita pindah. Pindah lagi, berangkat lagi. Berhari-hari bermalam-malam mencari perkampungan. Capek. Kita udah capek. Kita sudah cukup ikhtiar. Ini perkampungan yang layak. Kita bangun di sini. Keesokan hari begitu. Lah ini tempat yang kemarin lagi. Yatihuna fil ard. Allah Azza wa Jalla mengadab mereka dengan taih. Gak bisa menemukan tempat. Sampai akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam meninggal. Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Nabi Musa ketika menjelang ajal, dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla supaya didekatkan ke Baitul Maqdis jenazahnya. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Yusha ibn Nun, Bani Israel. Dilanjutkan kepemimpinannya oleh Yusha ibn Nun. Mereka berhasil memenangkan Baitul Maqdis. Setelah itu Allah Azza wa Jalla memvonis Bani Israel, la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al adzab. Allah Azza wa Jalla memberikan stempel kepada kaum Yahudi, khususnya Yahudi Bani Israel dan Yahudi secara umum. Kata Allah Azza wa Jalla, saya akan terus mengirim orang-orang yang akan mengazab mereka, orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. La yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah. Saya akan mengutus orang-orang tertentu, orang setiap generasi akan ada orang-orang yang bakal membantai, yang bakal menyiksa mereka, yang bakal mengazab mereka sampai hari kiamat. Itu sudah nas Al-Quran. Jadi tetap aja nggak bakal tenang walaupun mereka kaya, walaupun mereka cerdas. Tetap mereka nggak tenang. Antum kira Israel tenang? Enggak. Mereka tahu hadis-hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti menjelang kiamat akan diperangi oleh kaum muslimin sampai nanti tidak ada batu dan tidak ada pepohonan tempat mereka bersembunyi kecuali akan berteriak, kecuali pohon gorkot. Mereka akhirnya menanam, membudidayakan gorkot. Ngerti itu pohonnya Yahudi. La haula wala quwata illa billah. Gak bakal tenang hidup mereka. Itu sudah nas dari Allah Azza wa Jalla. Kebayang gak kalau teknologinya Yahudi itu jatuh di tangan kaum muslimin? Wah, kaum muslimin mungkin seluruh dunia ini sudah penuh dengan masjid. Sudah penuh dengan masjid mungkin. Nah, sekarang kita tidak ada di dalam rumah-rumah kita. Coba, di dalam rumah kita produk Yahudi berapa coba? Ada televisi, handphone. Sementara produk Islam ada nggak di rumah Yahudi? Hah? Produk Islam. Bahkan yang kita pakai ini bukan produk Islam. Ini bukan produk ikhwan. Ini made apa ini? Made in apa ini? Hah? Cina. Peci yang kita pakai. Astagfirullahaladzim. Ternyata Cina. Berangkat haji, umroh, pulang senang, bawa oleh-oleh teko, begitu dilihat dibawa made in Cina. Astagfirullah.
Jadi itu kenapa mereka dirubah kitabnya, karena melaknat mereka mengisahkan sendiri. Mereka tahu. Sementara Al-Quran, apa yang mau dirubah? Selalu memuji kaum muslimin, selalu memanggil dengan panggilan enak, indah. Kemudian ayat yang berikutnya, wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm innaka idzan laminadh dhalimin. Dan kalau seandainya engkau mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dengan semua tanda-tanda kebesaran Allah, mereka tidak bakal mengikuti kiblat. Dan tidak pula engkau bakal mengikuti kiblat mereka, dan bahkan sebagian mereka tidak bakal tunduk kepada sebagian yang lain. Allahu Akbar. Coba perhatikan ya ikhwan. Perhatikan ayat ini. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Dan tidak bakal Yahudi dan Nasara itu bisa ditundukkan satu kiblat. Subhanallah. Enggak bakal mereka satu sama yang lain saling mengikuti kiblat, satu kiblat, enggak bisa. Nyata apa enggak ya, ikhwan? Antum lihat enggak di Indonesia ini gereja yang sebelah sini menghadap ke sana, yang sebelah sana menghadap ke sini. Ini kiblatnya kemana ini yang benar? Padahal kadang-kadang berjejer. Kadang-kadang cuma sebelahan jalan. Sini ada gereja, di sana ada gereja. Ini kita bukan rasis, kita sedang membaca Al-Quran. Membuktikan Al-Quran yang biasa kita baca, selesai orang baca biasanya Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Coba perhatikan ini di dalam surat ayat 145 surat Al-Baqarah. Allah katakan, "Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd." Jangankan mereka orang Yahudi dan Nasara mau mengikuti kiblat kalian wahai kaum muslimin, sesama mereka saja enggak satu kiblat. Enggak satu kiblat. Iya kan? Mau bilang apa? Shadaqallahul Azim apa enggak? Shadaqallahul Azim. Heran. Ini gimana sih? Ini gereja ini Protestan, itu Katolik ini. Ini menghadap sana, sana menghadap sini. Jalan lagi beberapa, ada lagi yang sana menghadap ke sana. Ini gimana sih? Ntar begitu masuk, imam dengan makmum hadap-hadapan. Roma bab. La haula wala quwata illa billah. Sementara coba lihat masjid. Hah? Enggak ada NU, enggak ada Muhammadiyah, enggak ada Al-Irsyad, enggak ada Persis, enggak ada Ahlus Sunnah, enggak ada Salafi, enggak ada siapa saja, selalu kiblatnya kemana? Ke Masjidil Haram. Enggak ada kiblatnya ke Tarim. Selalu kiblatnya ke sana. Itulah keunggulan Islam. Jadi ketika kita membaca ayat ini ya ikhwan, subhanallah, fakta di depan mata. Shadaqallahul Azim. Maha benar engkau ya Allah dengan segala firman-Mu, bahwa mereka ahlul kitab jangankan mau mengikuti kiblat kalian, mereka sesama mereka sendiri aja nggak bisa menundukkan satu sama yang lain. Nah, kita mau bangun masjid minta dari Departemen Agama untuk menentukan kiblat. Nggak segampang itu kita bangun masjid. Harus membayar pisan. Kiblat masjid ini sudah disertifikasi oleh Kementerian Agama, ditempel di masjid. Kalaupun tidak ditempel di masjid, ditaruh di kantor masjid. Sebagai tanda bahwa ini kiblatnya benar-benar 100%, bukan hanya berdasarkan arsiteknya, bukan hanya berdasarkan kuli bangunannya, tukangnya, tetapi sudah sesuai standar Departemen Agama. Lihat agama sebelah, tetangga agama sebelah. Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd.
Kata Allah Azza wa Jalla, jangankan mau mengikuti kiblat kalian, sesama mereka sendiri aja nggak bisa satu kiblat. Jadi antum geleng-geleng kepala, lihat ini kiblatnya kemana ini? Di situ kamu ingat surat Al-Baqarah ayat 145 dan kamu mengatakan shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya bahwa mereka tidak bakal bisa satu sama yang lain saling mengikuti kiblat yang lain. Subhanallah. Adzan dulu baru kita lanjut insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Paling tidak barakallahu fikum di sini ya ikhwan. Ada dua mukjizat Al-Quran yang benar-benar terjadi dan fakta. Mukjizat yang pertama ya ikhwan, bahwa sebanyak apapun bukti-bukti yang kamu bawakan kepada orang-orang ahlul kitab, al-Yahud dan Nasara, mereka nggak bakal beriman. Kalaupun beriman satu dua. Kamu benturkan dengan kitabnya, perjanjian lama, perjanjian baru di dalam Injil, di dalam ini, kamu benturkan, dia sudah nggak bisa jawab. Dia sudah nggak bisa jawab. Dia sudah buntu, sudah diputar balikkan. Kamu, bagaimana pendapat kamu? Tuhan itu mungkin nggak Tuhan mati? Ya nggak mungkin Tuhan mati. Yesus Tuhan apa utusan Tuhan? Tuhan.
Terus kenapa? Mati, disalib. Kata kamu nggak boleh, pokoknya saya yakin juru penyelamat. Udah gitu aja. Kalau udah gitu mau apa? Itu mujizat yang pertama. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum musyrikin Quraisy kalau mau meminta, mau menantang Rasulullah dengan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan karena mereka bangsa Arab buta huruf, mereka selalu minta bahan dari siapa? Orang Yahudi. Karena mereka ahlul kitab. Mereka punya Taurat, mereka baca. Datang Yahudi. Kata mereka apa Yahudi ini? Tanyakan kepada Muhammad tentang 3 hal. Kalau dia nggak bisa jawab, maka dia kadzdzab, pendusta. Kalau dia bisa jawab, berarti dia nabi. Lalu kemudian kata Yahudi, kalian ikut? Enggak. Faru fihi ru'yakum, terserah kalian. Kalau dia bisa jawab ketiga pertanyaan itu, berarti dia nabi. Kalau dia nggak bisa jawab, kadzdzab. Lalu kalau dia bisa jawab, ya terserah kalian. Apa itu Yahudi tanya? Tanyakan kepada Muhammad tentang an-rajulin tawaf, tentang orang yang mengelilingi dunia. Maka turunlah surat Al-Kahfi yang menceritakan kisah siapa? Dzulqarnain. Karena ada di dalam Al-Quran kisah Dzulqarnain, sang pengeliling dunia. Padahal itu juga pertanyaan dari orang Yahudi dikasihkan kepada orang-orang Quraisy untuk ditanyakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasul bisa menjawab, ini loh pengeliling dunia. Maka mereka dirubah dalam kurikulum kita pendidikan pengeliling dunia apa? Apa? Columbus. Masya Allah, Yahudi. Mereka kalian sendiri yang ngasih pertanyaan kepada orang Quraisy, nantang kepada Rasulullah. Kenapa? Mereka tahu di dalam Taurat. Giliran ada di dalam Al-Quran, mereka rubah itu kurikulum sekolah sampai sekarang diikuti di dalam sekolah-sekolah umum. Pengeliling dunia, Columbus. Dzulqarnain dalam surat Al-Kahfi. Apa pertanyaan yang kedua, Pak? Tanyakan kepada Muhammad tentang fityah, an fityatin amanu, tentang beberapa orang pemuda yang beriman dan kemudian mereka terancam dan akhirnya bersembunyi di dalam gua. Maka turunlah surat Al-Kahfi yang artinya gua, yang kisah beberapa orang pemuda mereka beriman di zaman Raja Daqiyanus. Naam, mereka beriman dan terancam nyawa mereka. Mereka bersembunyi di dalam gua selama berapa lama? 309 tahun. Tidak ada orang yang nikmat hidupnya di dunia ini, yang gak pernah repot hidup di dunia ini selain Ashabul Kahfi. Hidup 309 tahun gak mikir fulus, gak mikir kerjaan di dalam gua itu. 309 tahun baru mikir makan. Bangun-bangun mikir perut lapar. Siapa yang mau beli makan ini? Baru mereka dijawab oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, turun surat Al-Kahfi. Terjawab. Yang ketiga, tanyakan kepada Muhammad tentang ruh. Maka turunlah ayat dalam surat Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh. Rasulullah tahu dengan wahyu dari Allah. Orang Yahudi cuman pura-pura aja suruh tanyakan kepada Muhammad tentang roh, tapi sebenarnya sudah ada di dalam Taurat bahwa roh itu hanya Allah yang tahu. Yas'alunaka 'anir ruh. Makanya sampai sekarang orang-orang apalagi di Cina sana itu, bahkan orang mereka bisa menciptakan, Masya Allah, kalau dulu kita makan ada telur palsu, beras palsu, minyak goreng palsu, sekarang istri palsu. Percaya nggak? Istri palsu persis, bahkan lebih ringan, nggak bakal pernah minta duit.
Sekali beli sudah istri palsu. Di Cina apa di Jepang ya? Silikon. Hah? Persis perempuan. Bisa jalan. Matanya bisa berkedip. Bisa mengeluarkan suara. Ya Allah, belum lagi selesai kasus ijazah palsu. Muncul kasus istri palsu. Aduh. Kira-kira istri cemburu nggak ya kalau dimadu? La haula wala quwata illa billah. Mereka bisa menduplikat persis. Nggak nyangka kalau itu silikon. Satu yang mereka tidak bisa. Apa itu? Nyawa. Nggak bisa. Kalian tidak bisa. Paling-paling baterai aja. Setrum. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Roh itu hanyalah urusan Allah. Coba antum lihat di dalam hadis penciptaan manusia. Di dalam hadis keempat Arba'in Nawawi penciptaan manusia. Di dalam surat Al-Mu'minun penciptaan manusia. Itu semua yang namanya awal penciptaan sperma, ovum, ketika bertemu di dalam rahim, itu semua kerjanya malaikat. Aktivitas malaikat yang menggabungkan, yang mengawinkan antara ovum dan sperma ini tadi, ketika pembuahan terjadi pembuahan, kemudian pembentukan tulang, pembentukan alat kelamin, semuanya. Tapi kalau sudah urusan roh, apa? Fayanfukhu fihi ruh. Allah meniupkan roh padanya, hanya ditiupkan. Tidak bisa diproduksi sudah. Subhanallah, Allah rahasiakan itu. Allah rahasiakan roh. Ya, jadi nggak bisa sama sekali. Bisa diciptakan zaman sekarang. Istri palsu. Kenapa masih ribut ijazah palsu? Sekarang lebih ngeri. Istri palsu. Orang kemana-mana bawa itu, udah nggak usah nikah. Sudah ada istrinya. Nggak bakal pernah minta duit. Nggak bakal minta uang belanja. Sekali beli. Tapi apa kerjaannya Yahudi? Setelah pertanyaan mereka dijawab oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai apa yang ada di dalam Taurat, apa mereka beriman? Enggak. Yahudi. Makanya Allah katakan wala ini taba'ata ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm. Wala ini taba'at wala in ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Mereka tetap tidak bakal mengikuti kiblat kamu. Maka barakallahu fikum ya ikhwan, jangan terlalu ambisi dan jangan terlalu percaya. Jangan terlalu percaya. Ini orang kayaknya dekat hatinya dengan Islam. Sudah hafal Al-Fatihah, bahkan salam. Ya. Ada dokter di salah satu rumah sakit. Kerja di rumah sakit Islam. Dokter perempuan. Nasara. Dari berapa tahun yang lalu, saya tahu tempat ini. Dari berapa tahun yang lalu orang cerita, ini orang itu dekat banget kepada Islam. Kerja di rumah sakit Islam. Setiap menyuntik pasien, bismillah. Orang ngiranya dia Muslim. Bismillah. Nanti ditanya, alhamdulillah ya Pak, sudah sembuh. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, fasih banget. Dari berapa tahun lalu cerita sampai sekarang gak masuk Islam. Kenapa? Terkunci hati mereka ya. Terkunci hati mereka. Shadaqallahul azim, mukjizat. Jangan terpedaya dengan wah, ini kayaknya akrab, ini kayaknya lebih dekat, ini kayaknya ini. Maka sangat bodoh kadang-kadang orang-orang kita, orang-orang Islam menikahi wanita-wanita Nasara dengan alasan kayaknya baik, dengan alasan dia janji mau mu'alaf, dengan alasan dia ini. Jangan kamu dibodohin. Nah, masih banyak wanita muslimah. Zaman sekarang kadang-kadang yang muslimah, bukan hanya yang muslimah, kadang-kadang yang bercadar aja susah diatur, apalagi yang Nasara. Titik.
Masih mau berani seperti itu? Itu mujizat yang pertama. Mujizat yang kedua apa ya ikhwan? Mujizat yang kedua seperti yang tadi kita jelaskan, Allah katakan wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd. Mereka pun tidak bakal saling menundukkan satu dengan yang lain untuk mengikuti kiblat satu sama yang lain. Enggak ada. Tapi umat Islam, subhanallah, pernah ada peraturan dari pemerintah di Indonesia ini, misal anca diundang-undangkan, diingatkan, awas siapapun yang bangun masjid, tunggu pengumuman nanti kami arahkan. Enggak ada kesadaran sendiri umat Islam. Saya mau bangun masjid, datang ke Departemen Agama, minta tolong pengarahan kiblat, Pak. Saya mau bangun masjid. Datang utusannya. Nah, datang utusan. Ya, untuk menentukan kiblat. Kenapa datang utusan? Karena nggak ada amplopnya. Tapi kalau urusan nikah cuman pendaftaran doang, yang daftarin anak buah. Tapi kalau udah urusan akad nikah, keliling bosnya. Kamu jatahnya jam 7 ya Pak, karena ada lagi yang ketiga. Sana lagi. Kenapa nggak dibagi-bagi Pak? Amplop, fulus. Kalau udah urusan fulus, bos harus keluar. Nggak ada anak buah. Jadi, jangan terlalu. Subhanallah, itu mujizat yang kedua. Makanya Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, mujizat yang ketiga apa ya ikhwan? Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Dan Anda juga wahai kaum muslimin, termasuk Rasul sallallahu, terutama Rasul dan kita kaum muslimin, enggak bakal juga bisa ditundukkan oleh mereka untuk menghadap kiblat mereka. Enggak bakal. Kaum muslimin ini ketika mereka dikiranya dengan teror misal kayak di Gaza, saudara-saudara kita kemudian di Gaza mau mentalnya jatuh, enggak, tambah kuat. Itu orang Islam. Itu orang Islam. Diperangi orang Islam malah tambah kuat. Sama kita orang Indonesia begitu. Orang Indonesia diperangi, dijajah, ngelawan tank pakai bambu runcing, berani. Indonesia kelemahannya satu, fulus, kalau udah disogok habis. Itu orang Indonesia. Orang Indonesia kalau ditantang perang jangan macam-macam. Tangan kosong pun berani. Ya. Inggris macam-macam di Surabaya itu berapa? Cuma 2 pekan habis pasukan Inggris. Bayangannya ini paling ala Indonesia barusan dijajah Jepang juga paling cuma di sini, bayangan mereka paling 2 pekan mungkin habis tuh Surabaya dikuasai. Nggak nyangka ternyata orang-orang pasukan para pejuang datang dari Jawa, dari luar Jawa, nggak punya senjata. Pokoknya tangan kosong pun siap orang Indonesia perang, mati pun nggak apa-apa. Kelemahannya orang Indonesia kalau udah disogok dengan duit habis. Nah, makanya itu politiknya Belanda di situ dulu. Membayarin para opas. Para opas, londo ireng. Istilahnya orang kita dulu, orang Jawa, orang Jawa dulu londo ireng. Bayaran opas. Mereka membayar pribumi untuk ngelawan pribumi. Itu liciknya Belanda. Mereka menerapkan di negeri kita ini politik apa namanya divide et impera, politik adu domba. Itu yang mereka berhasil. Dan sampai sekarang Belanda hengkang pun itu mental kita itu masih. Saya tidak berada di luar negeri, banyak negeri, cuman saya tinggal di Arab, tapi saya tahu. Yang namanya orang Arab mau perang mau apapun ketemu di mana saja ya akhwal Arab. Kamu saudara saya, sama-sama orang Arab. Ribut-ribut sebentar habis. Kalau kita enggak peduli, bahkan kadang-kadang dengan tetangga kalau udah dendam hancur-hancur. Ideologi Belanda itu benar-benar menancap di tulang sumsum kita. Kadang-kadang enggak peduli saudara, enggak peduli tetangga, dendam-dendam. Habis-habis, hancur-hancur. Ini mujizat yang ketiga. Wa ma anta bitabi, enggak bakal umat Islam bisa tunduk kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Maka sebagai umat Islam, jangan terlalu berbesar hati, jangan terlalu berbasa-basi dengan orang-orang yang di luar kita. Enggak bakal. Apa yang kita lihat dia baik, dia berkunjung ke pesantren, dia bangun masjid, ada maunya, enggak usah percaya.
Kita sampai satu ayat. Kemudian ayat yang berikutnya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yakni al-Yahud dan Nasara, mereka mengenali sifat-sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Namun sekelompok dari mereka menyembunyikan kebenaran sementara mereka tahu. Allahu Akbar. Orang yang sekarang coba perhatikan ya akhwan. Di zaman sekarang misalnya ya, kita nggak usah bicara zaman dahulu. Kalau kita berbicara zaman dahulu, mana yang lebih banyak masuk Islam? Bangsa Arab atau Yahudi? Bangsa Arab atau Yahudi? Hah? Bangsa Arab. Yahudi apa Nasara? Hah? Lebih banyak masuk Islam Yahudi apa Nasara? Nasara. Kenapa barakallahu fikum ya ikhwan? Pertama, bangsa Arab kan buta huruf. Yang namanya orang bodoh itu lebih gampang diarahkan, lebih gampang menerima. Yang kedua, Nasara, mereka kebanyakan ikut-ikutan. Mereka kebanyakan ikut-ikutan. Makanya di dalam kata Imam Ibnul Qayyim, coba kata para ulama Ibnul Qayyim dan yang lainnya, waladhdallin ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah identiknya siapa? Yahudi. Mereka tahu kebenaran tapi menutupinya. Wadhdallin, sesat. Siapa? Nasara. Mereka mengamalkan tanpa ilmu, sesat. Nah, yang lebih banyak masuk ke dalam Islam itu Nasara, bukan Yahudi. Kenapa? Mereka tahu, mereka tersesat karena faktor kebodohan. Sementara Yahudi mereka tersesat faktor dendam, faktor hasad. Kenapa banyak Yahudi di Madinah? Seperti yang tadi kita kisahkan. Mereka di Syam, di Baitul Maqdis, selalu terusik. Selalu mereka nggak nyaman. Di Baitul Maqdis mereka nggak nyaman. Mereka melihat di dalam Taurat ciri-ciri Nabi yang terakhir yang akan diutus oleh Allah Azza wa Jalla seperti di ayat ini, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali ciri-ciri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Taurat sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Mungkin nggak kita salah ketukar itu anak? Anak-anak kita bermain dengan 1000 anak yang lain. Nggak mungkin ketukarlah wajahnya anak kita tahu kok. Nggak ketukar. Itulah orang Yahudi. Mereka selalu terusik kenyamanannya, keamanan mereka di Baitul Maqdis, di Syam. Mereka melihat di dalam Taurat bahwa ciri-ciri Nabi yang terakhir yang akan diutus oleh Allah, tempat hijrahnya adalah negeri yang ditumbuhi kurma. Satu-satunya negeri yang tumbuh kurma saat itu di Madinah. Mereka menutupi itu. Mereka berbondong-bondong ke Madinah. Bangun perkampungan di sekeliling kota Madinah. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Suku-suku Yahudi besar. Mereka bikin benteng. Bikin perkebunan kurma. Nah, di mana Yahudi ada, mesti konflik. Yakinlah. Ya, Yahudi yang mengatasnamakan Islam siapa? Syiah. Di mana mereka berkuasa mesti konflik, kacau negara. Setiap terjadi konflik di Madinah antara kaum Aus dan Khazraj, orang-orang Yahudi selalu mengancam orang-orang Madinah. Sebentar lagi akan keluar Nabi dan kami akan perangi kalian dengan Nabi tersebut. Kalian gak bakal menang. Itu teror mental bagi orang Madinah. Mereka ini nggak tahu Nabi ini apa, ini maksudnya Nabi ini apa.
Tapi orang Madinah berarti Nabi ini adalah orang yang tidak bisa dikalahkan. Karena buktinya orang Yahudi selalu nakut-nakutin kita, kami akan perangi kalian dengan Nabi tersebut, kalian gak bakal menang. Buta huruf bangsa Arab. Begitu sudah mulai menyebar berita di Makkah bahwa Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah, mulai menyebarkan kebenaran, Yahudi di Madinah tutup mulut 1000% mereka tutup mulut. Enggak. Kenapa? Kecewa. Enggak nyangka kalau ternyata Nabi yang Allah janjikan di dalam Taurat itu dari bangsa Arab. Mereka mengira bakal dari Bani Israel. Karena selama ini kan 13 Nabi yang dari keturunan Ishak. Ya. Mulai dari keturunan Ishak itu ya. Nabi Ayub, Yusuf, Yunus, semuanya 13 itu semua keturunannya dari Nabi Ishak. Dan inilah yang menurunkan nabi-nabi Bani Israel. Sementara nabi dari dari keturunan Ismail alaihi salatu wassalam melangkai 13 nabi ini dari Ishak, itu dari Ismail langsung ke Muhammad. Enggak ada turunan Ismail yang nabi kecuali satu, Nabi Muhammad. Makanya dikatakan Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya. Nabi Ibrahim adalah ayahnya para nabi. Nasabnya para nabi ketemu kepada Nabi Ibrahim, punya anak dua, Ismail, Ishak. Inilah Bani Israel, dari nabi-nabi Bani Israel dari Ishak. Nabi bangsa Arab dari Nabi Ismail. Muncullah hasad, dendam. Kenapa ini? Kok bisa dari bangsa Arab? Ya subhanallah. Itulah yang dikatakan di dalam pepatah Arab, la yughni hadarun qadarun min hadar. La yughni hadarun min qadar. Yang namanya kehati-hatian itu hanya usaha. Tapi kalau sudah takdir berbicara nggak bisa apa-apa. Orang-orang Yahudi di Madinah berusaha menutupi berita tentang Nabi Muhammad SAW. Pura-pura tuli, berusaha nutupin. Tapi pada akhirnya ternyata justru Nabi Muhammad SAW Allah giring kemana? Ke tempat mereka. Tuh di Madinah. Subhanallah. Bedanya apa dengan kisahnya Musa? Fir'aun setiap wanita melahirkan anak laki-laki dari Bani Israel, diambil dari pangkuan ibunya, disembelih di depan ibunya. Demi untuk mempertahankan apa? Kekuasaan. Nggak taunya orang yang dicari meleset justru dipelihara oleh Fir'aun. Dipelihara oleh Fir'aun. Makan dari makanannya Fir'aun. Tinggal di istananya Fir'aun. Bahkan pernah narik bulu janggutnya Fir'aun. Fir'aun kafir tapi janggutnya panjang. Nah, tinggal di istana Fir'aun. Fir'aun sakit hati. Begitu Nabi Musa diutus oleh Allah Azza wa Jalla, ujung-ujungnya ternyata menjadi musuh. Datang ke istana Fir'aun berdakwah. Apa kata Fir'aun? Alam nurabbika fina walida, walabista fina min umrika sinin, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Wahai Musa, kamu lupa. Kamu dulu tinggal di istana saya berapa tahun coba? 40 tahun kamu saya asuh di sini. Kamu itu anak angkat saya. Kamu makan makanan saya, besar dari makanan saya. Ternyata besar kamu jadi musuh saya, ngerti seperti ini dari kecil aja kamu saya bunuh. Jawab Nabi Musa, qala fa'altuha idza wa ana minadh dhalin. Musa jawabnya santai. Ya saya mau dibesarkan kalian karena saya dulu jahil, bodoh. Sekarang saya udah tahu kebenaran, ya saya lari aja. Fa farartu minkum lamma khiftukum. Jadi subhanallah ya kawan. Itulah takdir Allah. Ya. Kadang-kadang kalau kita benci sesuatu berlebihan, itu kadang-kadang Allah giring kita ke situ. Nah, kalau kita benci sesuatu berlebihan, nanti pada akhirnya suatu saat kita ketemu itu orang nggak bisa apa-apa juga, akhirnya harus terima. Harus mengelak. Nggak bisa mengelak, pokoknya terima. Nah, makanya dikatakan apa?
Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma. Kalau mencintai sesuatu jangan terlalu berlebihan. Biasanya kalau cinta terlalu berlebihan nanti bencinya juga berlebihan. Kalau benci jangan berlebihan. Biasanya kalau benci berlebihan nanti berubah akhirnya. Benar benci benar-benar cinta akhirnya. Jangan. Itulah Yahudi. Allah giring Nabi kita Muhammad ke pangkuan mereka. Apa enggak gelisah itu Yahudi? Jadi dari satu sisi barakallahu fikum kesempatan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti biasa setiap musim haji, musim umrah, beliau menawarkan melihat para kafilah-kafilah yang datang dari luar Makkah. Beliau menghampiri mereka, memperkenalkan diri, memperkenalkan dakwah, selalu ditolak. Beliau melihat ada 6 pemuda atau 7 anak muda. Mereka sedang tahallul. Sedang gundul rambut. Mereka tawaf. Mereka musyrik tapi ibadah. Mereka tawaf. Setelah tawaf mereka tahallul, gunting rambut, cukur rambut. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghampiri mereka, memperkenalkan diri kepada mereka. Mereka pun tanya, siapa Anda? Saya adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Enggak taunya 6 pemuda ini dari Madinah. Kata mereka 6 pemuda ini. Ini Nabi yang seringnya orang Yahudi nakut-nakutin kita ini. Mumpung belum keduluan Yahudi. Masya Allah. Itulah yang namanya iklan gratis. Ya, jadi kalau ada orang benci kepada kamu, kamu benar, kamu berjalan di atas kebenaran, orang hasad mau menyebarkan aibmu, sebarkan aja, anggap itu iklan gratis. Ternyata Rasul nggak nyangka kalau 6 pemuda ini dari Madinah. Siapa Anda? Saya adalah Nabi. Beliau menerangkan tentang Islam, dia mendapat cerah. Pemuda ini kemudian saling berbisik satu sama yang lain. Ini kesempatan kita ini. Mumpung kita belum didahului orang Yahudi. Ini orang yang sering Yahudi nakut-nakutin kita dengan dia. Akan keluar Nabi terakhir dan kami akan perangi kalian dengan Nabi tersebut. Ini dia orang hebat. Mumpung kita belum keduluan orang Yahudi, kita pegang dulu baiat mereka. Tapi kan Rasul sallallahu alaihi wasallam gak gegabah. Kalian cuma 6 orang, itu pun kalian anak muda. Bisa apa coba? Udah kalian pulang aja dulu. Kemudian Rasul mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah ke Madinah, menyebarkan Islam satu persatu. Kemudian mulai masuk ke dalam Islam As'ad bin Zurarah, tokoh kaum Ansar. Kemudian Usaid bin Khudair, pada akhirnya barakallahu fikum Sa'ad bin Mu'ad mulai masuk Islam. Tokoh-tokoh Ansar sudah mulai orang-orang berpengaruh di Madinah mulai masuk Islam. Bahkan hampir setiap rumah sudah mulai berislam, satu keluarga masuk Islam. Kemudian pada akhirnya Allah takdirkan pindah Rasulullah ke Madinah. Masya Allah. Jadi Allahu Akbar. Mereka mengenali. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengenali sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tapi apa yang menyebabkan orang Yahudi enggak mau beriman ya ikhwan? Karena apa? Hasad. Karena hasad. Iri. Dengki mereka. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah engkau pernah meragukan kebenaran itu. Jadi kalau kita selidiki barakallahu fikum ya ikhwan, subhanallah, di dalam Al-Qur'an itu mukjizat demi mukjizat kita dapatkan. Keajaiban demi keajaiban kita dapati di dalam Al-Qur'an. Dan keajaiban-keajaiban itu sepanjang masa tidak akan pernah berubah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an mesti.
Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa setiap sesuatu kami ciptakan ila ajalin musamma, sampai ada ajalnya. Shadaqallahul azim. Allah Azza wa Jalla mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu kami ciptakan ada batasnya. Ada batasnya. Shadaqallahul azim. Manusia pertumbuhan ada batasnya enggak ya, kawan? Nah, dari kecil besar, 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 besar. Pada akhirnya batasmu segitu ya sudah stuck. Ya. Sudah, kamu segitu ya sudah. Coba kalau seandainya telinga kita panjang, 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 panjang terus. Gimana cara nyukurnya coba? Tiap bulan telinga disunat, dipangkas. Apa nggak sakit? Ketika rambut nggak ada nyawanya, nggak sakit. Allah takdirkan panjang, panjang, cukur, nggak sakit. Coba subhanallah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Awal kita lahir jari kita kecil. Kemudian besar, 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 besar. Sampai pada akhirnya sudah berapa tahun jari kita ya? Segini-segini aja. Yang ada lama-kelamaan makin tua makin keriput. Nikmatul kulli. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Enggak bakal bisa lewat takdirnya. Kalau lahir kita enggak ada gigi, lama-kelamaan gigi kita tumbuh, 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 besar, panjang, begitu panjang segitu Allah kunci, udah. Enggak boleh panjang lagi kamu gigi. Gimana kalau gigi kita panjang terus? Ya? Subhanallah. Makanya Allah katakan apa? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah sebaik-baiknya pencipta. Allah ciptakan ini. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu kami ciptakan kata Allah Azza wa Jalla dan sudah ada batasnya masing-masing. Nggak usah jauh-jauh anggota tubuh kita, ada batasnya kita. Kita naik tinggi, besar. Begitu tingginya segitu, ya udah nggak bakal nambah tinggi udah. Pohon juga begitu. Kebayang kalau kita misalnya sekarang bisa diukur orang itu tinggi dari umurnya. Kalau umur 70 tahun, 70 tahun makin tinggi sampai ke atap masjid sana. Mobil apa yang bisa ditumpangin? Yang ada segitu aja. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Mujizat Al-Quran subhanallah ya ikhwan. Maka keajaiban-keajaiban dalam Al-Quran luar biasa. Kita masih di bulan-bulan seperti ini. Bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amal ibadah paling dicintai oleh Allah. Manfaatkan untuk perbanyak zikir, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak sholat malam, perbanyak puasa, perbanyak sedekah, perbanyak baca Al-Quran. Karena kita sekarang hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang amalan soleh paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am barakallahu fikum. Ada pertanyaan ya akhwan? Ya? Baik. Ada pertanyaan tentang larangan memotong rambut, menggunting kuku ataupun kulit. Ya. Menggunting rambut ataupun kuku ataupun kulit yang kadang-kadang kan ada orang kadang-kadang lupas kan. Ya, kadang kakinya lupas, jangan. Itu juga masuk dalam larangan. Nah, apakah itu khusus yang korban atau satu keluarga yang diniatkan? Khusus yang korban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Ummu Salamah, "Man kana lahu udhiyatun yudhiha fa idza ahalla hilal dzulhijjah fala ya'khudanna min adfarihi wala min ash'arihi wala min basharatihi syai'an." Barang siapa yang hendak berkorban, maka jika sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, jangan menggunting rambut, jangan memotong kuku dan jangan mengambil kulit dari kulitnya sedikit pun.
Di sini disyarah oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab beliau Ahkamul Udhiyah bahwa hadis ini jelas yakni yang memiliki korban, man kana lahu udhiyah, yang berkorban. Jadi misalnya satu keluarga yang beli kambing saya, yang punya duit saya, berarti yang korban saya. Istri dan anak-anak saya, ya saya niatkan. Silahkan kalau kalian mau potong kuku, mau gunting rambut silahkan. Karena kalian nggak korban, saya cuma masukkan aja, saya niatkan aja. Tapi kalau saya nggak, jadi itu yang berkorban aja, yang berkorban. Demikian pula misalnya kalau yang korban itu adalah istrimu. Kebetulan istrimu yang kerja atau istrimu dapat warisan, dia beli kambing untuk korban. Sementara kamu suami nggak bisa korban karena nggak punya duit. Akhirnya istrimu beli kambing, kemudian dia niatkan. Sudah ini saya niatkan korban saya dan keluarga saya. Berarti yang korban istri kamu, sementara kamu diniatkan. Maka yang tidak boleh menggunting kuku, motong rambut adalah istrimu. Itu mana hadisnya barakallahu fikum. Ah? Ya kalau cabut gigi itu kan karena sakit kan. Ini ikhwan barakallahu fikum ya. Kalau kuku itu kan nggak darurat. Rambut itu kan nggak darurat. Tapi kalau gigi nggak ada masalah. Gigi nggak ada masalah ya ikhwan. Karena kalau gigi itu kan sakit kaitannya. Nggak ada hubungannya. Jadi ini ceritanya barakallahu fikum ya ikhwan. Itu kaitannya sama dengan orang yang haji. Biarkan rambut kita itu panjang nggak apa-apa sampai nanti selesai motong kurban, ibarat orang haji kita tahallul. Kita tahallul. Nah, dan usahakan barakallahu fikum antum harus mampu dan harus bisa korban. Kalau tahun ini nggak bisa korban alasannya belum bisa beli kambing, mulai besok beli kambing yang baru lahir dipelihara. Hah? Lah orang itu kan tergantung niatnya. Kambing domba berapa bulan syaratnya? Hah? Berapa? 6 bulan kan? 6 bulan. Kambing domba 6 bulan. Berarti kalau antum beli dari bulan Rajab ya? Baru lahir nih, kambing baru lahir. Berapa ini Pak? Pokoknya lepas susu lah, lepas susu. Lepas susu mungkin taruhlah. Berapa lama kambing itu lepas susu? Hah? Enggak itu 200.000. Berapa lama biasanya lepas susu itu? 2 pekan. Hah? Itu ada 200.000 katanya. Berarti antum beli 200.000 itu terus dipelihara selama 6 bulan. Begitu masuk hari raya Idul Adha, Masya Allah, korban luar biasa. Jangan setiap Ramadan, setiap Idul Adha korban perasaan melulu. Korban perasaan. Syariatnya itu bukan korban perasaan dan korban kambing. Ya, itu tergantung niat. Kalau antum niat bisa, sangat bisa. Ya, kambing itu yang domba kan 6 bulan cukup itu. Paling tidak kalau memang antum mampu 1.700.000 dapat loh. 1.700.000 dapat. 1,5 juta pun kalau bisa pintar nawar bisa. Cari langsung di sana. Kan penting niat dan yakin. Satu lagi, yang penting niat. Yang kedua, yakin Allah pasti gantikan yang lebih baik. Itu yang penting. Jangan, aduh gimana ini ya duit, aduh. Jangan. Bismillah, keluarkan. Saya yakin Allah gantikan yang lebih baik. Keluarkan. Coba kalau misalnya antum setiap yang hadir di sini 1 ekor kambing korban, Masya Allah. Kambingnya banyak sekali. Tapi kadang-kadang begitu. Alasannya nggak mampu. Padahal di dalam rumah Android punya anak 3 ya 3 Androidnya. Itu Android anaknya, belum suami istri 5. Itu pulsa kuotanya berapa itu setiap hari, setiap sepekan sekali. Kenapa nggak bisa nabung untuk korban? Takut harta kita itu nggak berkah. Jadi nabung barakallahu fikum ya akhwat.
Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan lakum fiha khair. Korban itu akan membawa kebaikan dalam hidup kalian. Nah, ada lagi? Ya, beliau dulu. Gimana? Santai aja, waktunya masih lama. Ah, ada orang namanya korbannya kambing. Iya. Tapi dia setelah ambil zakat, kalau sebagian korban itu ambilnya dari sapi. Bagaimana? Apa namanya? Korbannya kambing. Tapi harus ngambil zakat. Bagiannya sapi. Nah, sama yang korban sapi boleh nggak? Kan urusannya sama yang korban sapi berarti. Nah, kadang-kadang orang kan kalau sudah nitip sapi di masjid, itu kan sudah ada kan, biasanya dia ngambil berapa persen kan? Hah? Jadi kalau memang itu secara otomatis itu sudah ada izin, ya boleh saja. Boleh saja. Jadi begini loh, sebenarnya yang namanya korban, kita di Indonesia itu terlalu banyak prosedur. Lagi pula kambing itu kan bukan makanan kita. Sehingga kadang-kadang kita punya kambing itu bingung mau ngolahnya gimana. Akhirnya paling praktis kasih di masjid. Tapi kalau di kalangan orang Arab sana, nggak ada 9 tahun saya di Yaman itu, nggak pernah itu ada rapat di pondok, rapat pembentukan panitia Idul Fitri, Idul Adha, nggak ada. Nggak pernah saya 9 tahun di Yaman, nggak ada di pondok. Pokoknya dari pondok aja ketemu, kadang-kadang ketemu orang Arab, orang Yaman, bahkan pernah orang Perancis. Ketemu orang Yaman, tahu-tahu salaman, duit sak buntel. Apa ini? Zakat. Ketemu orang Perancis, salaman tempelin euro di tangan. Jadi nggak ada itu. Pembagian nanti ada zakat, pembagian siap menerima dan menyalurkan zakat. Nggak ada. Tahu-tahu orang ketok pintu. Apa ini? Zakat. Datang orang Yaman bawa anggur kismis yang 50 kilo itu karung. Sempoyongan pakai mobil diangkat. Buka pintu. Apa ini? Zakat, ambil itu. 50 kilo. Dalam hati ini kalau di Indonesia dipercaya setengah kilo tinggal bagi-bagi. Pelit kita ini kalau ngasih seringnya terlalu perhitungan. 50 kilo untuk siapa ini? Terserah ente zakat. Nah, 50 kilo kismis segini habis sholat zuhur anak-anak Indonesia semuanya sini ke rumah semua. Bawa kresek masing-masing. Ambil sendiri sepuasnya kalian. Yang penting sisain saya satu kresek aja kecil aja. Habis langsung. Jadi itu sebenarnya nggak ada masalah. Saya korban kambing. Saya mau potong sendiri kemudian saya makan sama keluarga, nggak ada masalah. Sebagian saya makan, sebagian saya simpan, sebagian saya bagikan, nggak ada masalah. Rasulullah mengatakan, kulu wa tasaddaqu wadakhir. Silahkan kamu makan, silahkan kamu nyimpan, silahkan kamu sedekah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar. Kalau sudah korban kalian sudah mati dan sudah diteteli, silahkan kamu makan, silahkan kamu beri makan kepada orang. Jadi itu nggak ada masalah. Kita kemudian bagikan di masjid. Ini kambing saya udah terserah dibagikan di masjid. Saya cuma minta daging sapi aja udah. Saya tolong dikasih daging sapi. Ini nggak ada masalah. Nggak ada salahnya seperti itu. Dia sudah memberikan daging kambing, dia minta daging sapi. Selama itu kecuali kalau orang yang korban keberatan. Tapi kan biasanya orang yang korban pun dia nggak mau tahu, yang penting bagian saya sekian kilo sudah dikasih atau terserah kalian. Jadi nggak ada masalah, barakallahu fikum. Nggak ada masalah. Makanya kalau antum di sini panitia, jangan mau rugi. Antum panitia di sini motong. Pertama kali sebelum netelin bagi-bagi itu masak. Potong dulu 2 ekor kambing. Masak pakai baju. Jangan potongannya potongan Indonesia. Segini-segini. Habis itu nanti disiram, begitu masak airnya 2 galon. Nanti akhirnya sendoknya diputar-putar nggak dapat apa sampai capek, dapatnya asem toh. Jangan begitu caranya, salah kalian. Sampai sekarang sampai di masjid saya, enggak boleh. Pokoknya potongan minimal sekepal paling kecil. Potong.
biar orang makan-makan daging. Kenapa? Rasulullah mengatakan begitu kok. Ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari makan, minum dan zikir. Jadi jangan mau potong daging kecil-kecil. Ini dimasak ini untuk panitia yang capek. Akhirnya begitu panitia capek kerja, begitu selesai zuhur makan, minum airnya doang. Minum. Gitu doang. Dagingnya mana? Sulit amat dicari, sulit amat, sulit. Jangan, ya. Jadi orang itu pokoknya jangan harus jiwanya itu jangan jiwa pelit-pelit. Potong saja, paling nggak sekepal-kepal gini daging paha bagi, udah bagi orang ngambil, benar-benar makan daging. Itu caranya, jangan mau jadi panitia rugi melulu. Sudah makannya paling asemnya doang sama kuahnya, pulang-pulang dikasih paling berapa gitu. Pulang-pulang dikasih paling berapa. Jangan seperti itu ya Pak. Antum kondisikan seperti itu, hari-hari makan daging itu hari itu. Ya. Makanya seringnya akhirnya ibu-ibu kadang begitu dapat dari masjid, di jalan dibolak-balik, itu dibolak-balik dia mikir, ini saya beli daging, saya beli bumbu, kayaknya lebih mahal bumbunya daripada ini. Iya, akhirnya begitu ada yang nawarin, Bu, 20.000, sini Bu. Ya, ini 20.000 dijual. Kenapa terlalu sedikit? Ngasih itu jangan pernah seperti itu ya, Pak. Ya. Jangan pernah berpikiran untuk memperbanyak yang terima. Berpikirlah untuk yang nerima itu puas. Berpikir untuk yang nerima itu puas. Nah, dan yang kerja juga makan. Ya. Oh ini saya kemarin dapat ada yang nitip kambing 4. Mau ngambil daging, terserah Ustadz, saya nggak mau urusan, saya nggak mau ngambil daging. Wah, udah saya umumkan sama Ikhwan Yasan. Ini kita udah dapat 4. Pokoknya hari Jumat habis sholat, potong, masak, makan semua. Nggak ada istilah potongan kecil-kecil, besar-besar. Jadi jangan pelit-pelit sama kambing. Makan itu kambing. Yang banyak makan kambingnya. Ya, nggak ada, kambing itu bukan darah tinggi, nggak ada. Yang darah tinggi itu habis makan suruh bayar. Itu yang bikin darah tinggi itu. Aduh, udah enak-enak makan sate begitu bayar 500, 600, darahnya langsung naik. Udah itu yang bikin langsung. Tapi kalau antum makan kambing, nggak ada. Nggak bikin darah tinggi itu. Nah, istri-istri kita orang Indonesia itu licik. Ya licik memang. Siang malam dimasakin sayur asem terus. Kalau nggak sayur asem, sayur sop, supaya apa? Tidur terus suaminya. Suaminya tidur terus. Ah, itu orang Arab baru gentle istrinya. Kenapa? Masakin sapi kambing terus. Suaminya dikasih kambing terus. Biar kuat tenaganya suaminya. Kalau kita orang Indonesia, istri kita Masya Allah. Sambal terasi, tempe, sayur asem. Sambal terasi, tempe, sayur asem. Kerupuk lagi, kerupuk nih. Aduh, lemas terus airnya. Nah, lemas. Pernah di Tegal ada satu masjid tak gituin semua. Habis itu panitia semua langsung pergi makan sate. Gara-gara Ustadz ini kita kemarin. Habis itu cerita ke saya salah sendiri saya pasang tiap hari sayur asem, sayur tempe, kerupuk. Lah mana ada tenaganya. Itu orang Arab jujur. Suaminya dimasakin kambing tuh buat-buat. Itu benar. Jadi nggak apa-apa kambing makan terus ya ikhwan. Kambing itu binatang yang sehat. Antum dari apa? Antum apa pertanyaan? Nah. Hmm. Minta sama anak. Iya. Hmm. Tapi yang korban satu. Boleh. Saya mau korban nih tapi duit saya cuma 1 juta, kamu tambahin 500 dong. Sudah 500. Tapi bukan berarti kemudian kita patungan niat korban ya, nggak boleh, nggak sah. Ya. Jadi berarti apa? Ya sudah ini kamu karena kamu kan baru ada duit 500, kamu mungkin belum sanggup korban atau mungkin kamu sudah korban sendiri.
Yang penting ini saya dibantu, ya saya niat korban sendiri sama anak istri saya. Udah gitu aja. Jadi nggak ada masalah. Nah, sama juga dengan orang yang jangankan seperti itu, misalnya ya, kita ngasih kambing kepada orang. Antum sudah beli kambing korban, sebenarnya sih pingin beli, cuman nggak ada duitnya. Udah ini saya kasih duit, beli sana. Kamu korban. Atau misalnya ini ada kambing, ini untuk korban kamu. Boleh, nggak ada masalah. Kita ngasih hadiah kepada orang ini untuk kamu korbankan. Kamu jadikan korban. Nggak ada masalah. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi, satu lagi nggak Pak? Ah, nggak apa-apa. Santai, waktunya masih banyak. Gimana? Korban untuk orang tua yang sudah meninggal ya kawan, barakallahu fikum. Apa namanya, ada dibahas oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala itu ya. Pada asalnya nggak ada tuntunannya. Beliau memberikan contoh istrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah, meninggal sebelum Rasulullah atau setelah Rasulullah? Sebelum Rasulullah. Hamzah, paman kesayangan beliau, meninggal. Tapi tidak ada satupun riwayat bahwa beliau pernah beli kambing dengan niat korban untuk Khadijah, korban untuk Hamzah, nggak ada. Nah, jadi kepada asalnya nas beli kambing 1 ekor untuk ini korban, nggak ada ya kawan. Tapi kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, kalau diniatkan ya nggak ada masalah. Saya beli 1 ekor kambing, saya mau korban, ya saya niatkan untuk saya, anak saya, istri saya, bapak saya yang sudah meninggal, orang tua saya yang sudah meninggal, saya niatkan. Jadi diikutkan, bukan dikhususkan, diprioritaskan, bukan. Itu yang harus diperhatikan. Nggak ada di zaman Rasul kemudian beliau 1 ekor kambing, ini korban Hamzah, ini korban istri saya Khadijah, enggak. Nah, beliau berkorban, beli 1 ekor kambing, niatkan semuanya. Kamu niatkan termasuk keluarga orang tua kita yang sudah meninggal, masuk. Jadi itu caranya, barakallahu fikum. Ya gimana tadi? Siapa tadi? Ah, satu aja lagi, ya udah ya. Ini masih mau korban sih, makanya pertanyaannya seputar korban. Hmm. Hmm. Alhamdulillah. Hmm. 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 Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi bukan berarti kalau udah motong kuku, motong rambut itu berarti nggak sah korban, nggak ada kaitannya. Tetap sah. Cuman dia menyelisih yang afdal. Jadi nggak ada masalah. Kita mungkin karena nggak ada niat korban, udahlah potong kuku, potong gunting rambut. Ternyata tanggal 7-nya, apa namanya, tanggal 8, tiba-tiba anak kita, Pak, udah beli kambing. Belum bisa, nggak ada duit. Udah ini saya kirimin beli kambing. Ya udah, alhamdulillah beli. Saya sudah terlanjur motong kuku gunting. Jangan dijadikan alasan, kesempatan banget. Begitu duitnya diterima, habis diterima, aduh nak, saya sudah terlanjur motong kuku nak. Kata Ustadz, kalau udah terlanjur motong kuku jangan beli, dan nggak sah. Udah ini duitnya saya pakai aja ya. Aduh, alasan. jangan jadi alasan. Nah, beli ya, jangan pernah. Kenapa? Barakallahu fikum ya ikhwan, lakum fiha khair. Korban itu akan membawa kebaikan. Nah, dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari Sufyan ats-Tsauri, beliau mengatakan, wa kana Abu Hazim yastadinu li al-kana al-Imam Abu Hazim yastadinu li yasuq al-badana. Faqila lahu fi dzalik faqala inni sami'tu Allah yaqul lakum fiha khair. Ya, Al-Imam Abu Hazim beliau hutang demi untuk membeli hewan kurban. Lalu ada yang mengingatkan, kenapa Anda memaksakan diri? Beliau mengatakan, saya tahu, nggak usah ditegur juga, saya tahu kok hukumnya. Tapi apa? Saya melihat, saya membaca, saya mendengarkan ayat Al-Quran, Allah mengatakan, lakum fiha khair. Korban itu akan membawa kebaikan pada hidup kalian. Saya nggak bisa. Maka dia berusaha. Jadi sebisa mungkin, barakallahu fikum ya ikhwan, usahakan korban. Satu lagi nih Bapak. Ah?
Masalah menyebutkan nama yang korban itu tidak mesti, itu bukan syarat. Syarat utamanya adalah membaca bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Allah Akbar pun juga bukan syarat. Intinya bismillah. Ya, adapun Allahu Akbar kemudian menyebutkan nama-nama itu sunnah. Nah, kemudian disebutkan namanya 7 orang panjang, sapinya udah gitu. Yang megangin udah capek, nggak selesai-selesai. Bismillah, Allahu Akbar, sembelih bismillah. Jadi bukan syarat utamanya adalah membaca bismillah. Adapun masalah yang korban itu kalau disebut ya bagus, kalau nggak sempat nggak ada masalah. Kenapa? Mereka sudah niat. Mereka sudah niat masing-masing. Na'am, barakallahu fiikum, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.